فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ عبد الله Al-Bassam rahimahullah, wa kadzalika law amara insanan biduni ikrah. Ini sudah ya. Amma law akrahahu ala dzalik, adapun kalau si pemilik sumur itu memaksa orang lain untuk masuk ke sumur tadi, au kana ya'lamu anna fi hadhil asya' wa nahwiha khataran, atau dia tahu bahwasanya di dalam sumur itu ada bahaya, atau kalau masuk ke kandang lembu itu juga bahaya, lembunya sedang marah dan sebagainya misalkan. Dia tahu itu tapi apa? Fagharrah, lalu dia mengelabui orang ini, oh enggak ada apa-apa, oh, dijamin aman dan seterusnya misalkan. Falam ya'lam bidzalik, akhirnya orang yang menjadi mangsa itu tidak tahu tentang itu. Fa inna alaihi dhiman, maka dia wajib untuk apa? Menjamin, yaitu apa? Tanggung jawab untuk membayar kerugian yang ada nantinya. Summa dzakara anna man wajada kanzan qalilan aw katsira fa alaihi ikhraju khumsih. Lalu Rasulullah menyebutkan barang siapa menemukan kanz, menemukan apa? Harta timbunan, harta yang terpendam, baik dia itu banyak ataukah sedikit, maka dia wajib untuk apa? Untuk mengeluarkan seperlimanya. Li'annahu hasalahu bila kulfah wala ta'ab, karena dia mendapatkan itu tanpa apa? Tanpa kulfah, yaitu tanpa ada beban dan tanpa ada keletihan. Tiba-tiba menemukan, lagi gali-gali untuk cari apa? Ternyata menemukan yang lain. Gali-gali sumur, ternyata menemukan apa? Menemukan emas misalkan, atau menemukan perak, atau menemukan berlian. Baik. Maka apa? Maka zakatnya itu besar, yaitu 1/5. Beda dengan yang lain-lain, zakatnya 1/40. Atau yang sedikit lebih berat, yaitu 1/20. Atau yang lebih berat lagi, kerja kerasnya 1/10. Yang ini dia zakatnya 1/5 saja. Zakatnya bahkan 1/5. Lebih apa? Lebih banyak. Karena hartanya sangat mahal dan tanpa susah payah. Fa syukran lillahi ta'ala wa muwasatan li ikhwanihil muslimin yajibu alaihi an yukhrija minhul khumus. Maka dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya itu, dan demi kelapangan kepada kaum muslimin, wajib bagi orang yang menemukan tadi untuk mengeluarkan 1/5-nya. Tapi apa? Hendaknya kita ini jadi orang pandai, jadi orang yang cerdik, jangan terlalu istilahnya bahlul, terlalu lugu, mengatakan pada temannya, oh tadi malam saya menemukan emas sebesar kepala kerbau. Ya, tahu-tahu apa? Besok hilang betulan. Karena apa? Sebagian muslimin bukan orang yang layak dipercaya. Boleh jadi dia akan jadi hasad, atau dia cerita ke temannya yang hasad, dan seterusnya. Maka harus pandai kita bagikan 1/5-nya, tapi jangan 1/5 besar berikan satu orang. Nanti orang ini boleh jadi dia akan 1/5 sebesar ini, saya pengen dapat yang 4/5. Maka apa? Bagikan kecil-kecil. Kalau perlu apa? Tanpa diberitahukan kepada orang lain. Itu lebih baik, karena zakat tidak wajib kita beritahukan kepada orang lain siapa yang berzakat ini sebenarnya. Yaitu kita harus pandai, karena apa? Masalah harta karun ini sangat riskan, boleh jadi nyawa kita yang melayang itu. Dan itu ma'ruf, kisah-kisah semacam itu. Kita cerita baik-baik kepada orang, tahu-tahu malah kita yang dibunuh. Dan itu kisah yang sangat banyak macam itu. Apalagi kalau dikatakan apa? Oh, ditemukan apa? Perbendaharaan King Solomon, katanya Raja Sulaiman. Nah, yang pertama kali memberikan berita, dia akan langsung apa? Langsung dikejar banyak orang. Itu pasti. Mau nggak mau dia harus pindah rumah, harus apa? Mematikan handphonenya, tukar handphone dan seterusnya. Baik. Kenapa? Karena masalah harta betul-betul apa? Orang mungkin tidak lagi kenal saudara kalau ada harta karun. Baik. Li annahu kalfai alladhi yuhsalu min malil kufar bila kulfah. Karena yang namanya harta karun tadi itu adalah bagaikan fai', harta rampasan yang didapatkan dari harta orang kafir tanpa kerja keras. Belum kita perangi, orang kafirnya sudah lari, dengar suara kita sudah lari ya. Ini fai'. Dan harta karun polanya seperti itu. Dan ini dikatakan oleh para ulama, sebagaimana dalam dinukilkan oleh Syekhuna Muhammad bin Nizam dalam kitab beliau Fathul Alam itu. Polanya adalah bagikan fai', dan fai' 1/5-nya adalah apa? Diberikan kepada yang berhak mendapatkan. Wa hakadza tulahidu syari'atal adla wal insaf. Seperti itulah engkau akan memperhatikan syariat, yaitu penuh dengan keadilan dan insaf, yaitu kesetimbangan fi ahkamiha, dalam hukum-hukumnya.
fatuqaddimu qadra zakah fi ma yahtaju ila kulfah wa masyaqqati wa mu'nah. Engkau dahulukan kadar zakat di dalam apa? Zakat di dalam benda-benda yang dia itu tuqaddimu ini kembali ke syariah, berarti syariat mendahulukan kadar zakat yang di situ memerlukan kerja keras, kesulitan dan sekian banyak biaya, mu'nah. Waqtilafuhu hasba dzalik. Perbezaannya adalah sesuai dengan kadarnya. Ada yang 1/40, ada yang 1/20, ada yang 1/10, yang ini terakhir adalah 1/5. Baik. Tapi tidak ada yang bahkan apa? Semuanya jadi milik penguasa, tidak ada. Tidak seperti apa? Zaman sebelum republiknya Yaman itu, pada waktu pemerintahan siapa itu yang Al-Imam Ahmad, dia menamakan dirinya sebagai Imam Ahmad, tapi dia adalah orang Syiah Mu'tazilah. Yaitu apa? Ada salah seorang bapak-bapak tua, dia punya kebun. Ternyata hasilnya sangat bagus. Hasil kebunnya itu kalau tidak salah adalah hab-hab. Apa itu namanya hab-hab? Tembikai. Hasilnya sangat besar dan bagus. Dengan gembiranya dia ceritakan kepada apa? Kepada raja ketika rajanya datang ke wilayah situ. Ingin apa? Rajanya beli dengan harga bagus. Karena apa? Hasil ekonomi negaranya, kemajuan ekonomi negaranya itu bagus. Rajanya diharapkan punya uang banyak, maka membayar dengan harga bagus. Rajanya tanya, "Oh, bagus sekali, kamu dapat dari mana ini?" "Oh, dari kebun saya." "Apakah hasilnya semua kebunmu bagus?" "Iya, bagus." Akhirnya apa? Tahu-tahu besoknya kebunnya disegel. Ini sudah jadi milik kerajaan. Nah, itu nggak boleh, itu zalim namanya. Akhirnya orangnya nangis, kasihan bapak tua itu. Nah, itu adalah raja yang zalim. Baik. Kemudian kita lanjutkan ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, al-ula annahu la dhimana fil bahimah. Dhiman dan dhaman. Idza lam yakun sahibuha mutasarrifan fiha. Tidak ada ganti jaminan, tidak ada uang jaminan ketika seseorang diserang oleh binatang apabila pemilik binatang itu tidak berupaya untuk menimbulkan bahaya. Maksudnya apa? Dia sudah ikat baik-baik di dalam kebunnya atau di dalam kandangnya, lalu orang luar yang datang mendekat, itu salah orang luarnya. Adapun kalau tasarruf, yaitu apa? Memang dia yang melepaskan talinya dan seterusnya biar dia makan di kebun orang lain. Nah, ini maka dia bertanggung jawab itu. Aulam yursilha lailan, atau apa? Dia tidak mengirimkannya, tidak melepaskannya di malam hari. Baik, dan ini pembahasannya panjang di dalam I'lamul Muwaqqi'in, apa perbedaan melepaskan binatang di siang hari dan di malam hari, tapi kita nggak perlu bahas sekarang. Intinya kalau di malam hari, maka kalau binatang itu dilepas, maka pemiliknya bertanggung jawab. Karena di malam hari cenderung orang-orang lain jelas tidak menyangka ada binatang yang masih berkeliaran. Maka yang terjadi di jalan sana itu, di jalan Bukit Jernih itu pemiliknya salah itu. Kalau sampai lembunya ternyata menyerang orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab itu. Karena apa? Lembunya dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan, kadang mengganggu. Kadang apa? Membuat kita jadi terkena ranjaunya itu. Terkena apa itu? Terkena najisnya. Trap. Iya. Apa? Trap. Bobby trap. Baik. Fa in tasabbaba sahibuha bima atlafat, apabila si pemilik binatang tadi itu yang menyebabkan terjadinya apa yang dibinasakan oleh binatang tadi, memakan tanaman orang lain atau membunuh binatang orang lain, menginjak binatang orang lain, barangkali menginjak ayam orang lain dan sebagainya, atau bahkan anak kecil yang diinjak, naudzubillah. Au arsalaha lailan, atau dia membebaskannya, melepaskannya di malam hari, fa afsadat alan nasi zar'ahum, akhirnya merusak tanaman orang lain, fa alaihi dhaman, maka dia wajib untuk menjaminnya, membayar jaminan, uang jaminan. Faqad qayyadal ulama'u itlaqa hadzal hadits bi adillatin ukhra. Para ulama telah mengikat keluasan atau kebebasan kemutlakan hadis ini dengan dalil-dalil yang lain, karena dalilnya bersifat mutlak tadinya. Apa itu? Fil ajma' jubar, al ajma' jubar. Tapi apa ajma' yang bagaimana? Yang pemiliknya itu tidak memperhatikannya, tidak mengikatnya baik-baik dan seterusnya. Baik. Qal bi dhamanil mutasabbib, yaitu apa? Dengan dalil-dalil yang menunjukkan orang yang menyebabkan terjadinya kesalahan, maka dia yang memberikan jaminan. Dia yang terkena apa? Uang jaminan. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah madhab kebanyakan ulama. Wa dzakara Ibnu Daqiqil Id ikhtilafal ulama fi umumil hadr.
Ibnu Daqiq Al-Id menyebutkan perselisihan ulama tentang apa? Keumuman pembatalan jaminan tadi itu. Yang betul adalah dia itu bersifat apa? Terbatas. Tidak selalu apa yang dilakukan oleh binatang itu bebas karena dia binatang yang tidak bersalah, bukan. Ada batasan-batasannya. Wa wasala ilal qaul bi anna jinayatal bahimah hadrun idza lam yakun sammah taqsirun minal malik. Sampai kepada kesimpulan bahwasanya apa? Kejahatan atau kriminalitas jinayah yang dilakukan oleh binatang itu batal. Batal uang jaminannya apabila tidak ada di sana sammah, tidak ada di sana sikap kurang atau penyepelean dari pemiliknya. Pemiliknya sudah berusaha untuk memelihara dan menjaga baik-baik, ternyata binatangnya yang lari keluar sendiri atau ada orang yang masuk, itu pemiliknya tidak bertanggung jawab. Au mimman huwa tahta yadih, atau yang dia bukan pemilik tapi tetap binatang ini di bawah pengawasan dia, di bawah wewenang dia. Waqal dia mengatakan wa yunazzalul hadis ala dzalik. Hadis ini dibawa kepada pembahasan tadi. Zahirnya adalah mutlak tapi sudah diikat dengan dalil-dalil yang lain. Asani annahu la dhamana fi ma atlafat bi'ruh. Tidak ada juga uang jaminan dari apa? Sesuatu yang dibinasakan oleh sumur dia, au ma'danuh au ma'dinuh, atau tempat apa itu penggalian itu, idza lam yakun mukrahan an-nazil. Apabila orang yang turun ke sumur tadi tidak terpaksa, memang dia turun sendiri main-main barangkali, atau tidak minta izin dan tidak tahu adanya peringatan barangkali, awil amil atau pekerjanya, au aliman. Karena apa? Kalau sudah ada ikatan kerja, berarti apa? Sudah tahu masalah apa? Masalah resiko-resikonya dan dia setuju. Maka kalau tadi ternyata dia terkena resiko, maka itu sudah apa? Tanggung jawab dia sendiri. Karena kalau orang sudah tahu risiko dan dia memilih itu, berarti apa? Dia tahu, oh ini gajinya memang sudah sesuai. Maka pemiliknya tidak lagi bertanggung jawab. Kecuali kalau pemiliknya yang memang punya makar, ini case lain. Au aliman bi anna fi dzalika khatara. Atau dia tahu bahwasanya di dalam kejadian itu ada apa? Ada bahaya di dalam tempat-tempat tadi. Fa gharrahu wa lam yu'allimhu. Lalu dia menipu orang tadi dan dia tidak memberitahu orang tadi, maka dia bertanggung jawab nantinya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan orang kampung dia suka lepas lembu waktu malam. Nah, itu karena apa? Kebanyakan mereka tidak mau belajar, yang belajar hanya ustadz katanya. Enggak tahu syariat. Lepas tu kadang-kadang apa nama pagar orang diruntuhkan. Nah, itu zalim, tambah lagi harus tambah biaya lagi. Itu zalim.